yang kita lindungi adalah data, ya Bapak Ibu. Kalau di lingkup kesehatan yang kita lindungi itu yang paling utama itu adalah data. Apa itu data? Jadi data itu sekumpulan data yang dia merupakan adalah fakta lapangan. Dia punya format, dia punya standar, dan apabila diolah itu akan membentuk suatu informasi. Jadi informasi itu adalah data yang sudah diolah. Contohnya bagaimana? Contohnya eh, Bapak Ibu mengukur tinggi badan dari mahasiswa RPL 2024. Bapak Ibu dapat tinggi badannya berapa, berapa, berapa. Ketika data tinggi badan tersebut diolah, misalkan kita cari rata-ratanya, maka rata-rata tinggi badan dari mahasiswa RPL itulah yang disebut sebagai informasi. Kemudian data itu disimpan di yang namanya database. Database ini adanya di server dan database ini adalah gudang data. Dia tempat eh, bukan bukan tempat ya. Dia merupakan data yang saling terkait berbentuk tabel, baris dan kolom. Dia tersimpan di server, terorganisasi, saling berkaitan satu sama lain. Kemudian IT adalah teknologinya. Dan jika digambarkan, data itu ada data pribadi, ada data IoT, ada data akademik, ada data sampah. Apa saja itu? Data pribadi ya seperti identitas dan biografi ya. Kemudian ada data akademis. Ini riwayat pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Kemudian kalau data IoT ini jenis perangkat, fungsinya apa, pemiliknya siapa, hak aksesnya bisa dibuka oleh siapa. Sedangkan data sampah itu adalah data yang tidak bermanfaat. Jadi biasanya dibuang. Nah, terkait dengan keamanan data tadi ya, teman-teman, ternyata banyak sekali kejadian kebocoran data. Ada di Gojek, ada di Bukalapak, ada di Tokopedia, ada data dari pemerintah itu sendiri. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika meminta online pasti ada saja celah yang bisa kita buka. Kemudian yang ada juga data BPJS Kesehatan yang mengalami kebocoran data, data Bank Indonesia, lalu ini data IoT yang mungkin saja bisa mengalami kebocoran data. Nah, ini bahwa hacker me- hacker remaja dia mengkontrol 25 Tesla. Tesla itu mobil otomatis dari 13 negara. Ini padahal hacker cilik. Nah, ini ada jenis serangan yang tadi sudah saya jelaskan di sebelumnya. Ancaman cyber di IoT bisa di CCTV, bisa. Jadi CCTV-nya digerakkan dari jarak jauh dan menyorot
tempat-tempat sesuai dengan kemauan kita. Smart TV, CCTV, HP, dan lain-lain itu bisa diambil datanya. Bahkan data yang sudah dihapus itu bisa dikembalikan. Dan ini aspek keamanan CIA Triad yang saya jelaskan tadi ada confidentiality, ada integrity, ada availability, dan seterusnya. Permasalahan umum data ada yang pertama ada integritas. Jadi bagaimana cara kita memastikan bahwa datanya itu benar, bahwa datanya itu relevan, dan bahwa datanya itu up to date. Kemudian memastikan privasi, mengontrol data dan penggunaannya, dan memastikan eh, untuk mengambil tindakan terjadinya pengaksesan hal-hal yang tidak sah terhadap data yang disimpan. Penyebab kebocoran data bisa tidak sengaja orang dalam, bisa penyedia layanan. Kalau sekarang provider kartu SIM ya, kemudian ketidaksengajaan, biasanya kesalahan SOP, hacker, dan yang terakhir yang sering saya temui di tenaga kesehatan ini adalah ketidakmampuan pengguna dalam menjaga data sendiri. Jadi, misalkan username dan password diletakkan di layar monitor, ditempel. Nah, ini berbahaya. Motivasi, kesenangan pribadi, finansial, mencari celah, spionase, dan menghancurkan data. Ini jenis serangan tadi ya, sama hacking masuk dalam sistem, phishing mencuri data, atau social engineering mencuri data tapi dengan melakukan pendekatan dulu pada pengguna. Ini statistiknya Indonesia eh, ya untung nggak ada ya Indonesia. Di situ yang paling rawan ada email spam itu ada di Rusia menduduki peringkat pertama. Indonesia sebetulnya tidak ada. Kemudian tapi Indonesia menjadi target serangan nomor sekian, 2,21%. Jadi target serangan. Ini wilayah serangan yang phishing pada tahun 2020. Indonesia cukup banyak kan ya. Ini ping semua. Berarti ada serangan dia. Indonesia cukup terselamatkan di ranah hijau. Nah, ini fakta tentang phishing. 33% kebocoran data masuk dalam model serangan sosial. 29% kebocoran melibatkan penggunaan identitas curian. Malware dikirim menggunakan email dan 32% kebocoran melibatkan phishing. Antisipasi pemulihan password. Jadi teman-teman semakin unik passwordnya itu akan semakin susah untuk hacker masuk ke dalam sistem. Kan gini, jadi mekanismenya ketika teman-teman daftar ke sebuah website gitu ya, daftar akun, ada username dan password, maka ketika disimpan ke server, username dan password ini dirubah menjadi dalam bentuk yang tidak bisa dibaca, berupa simbol-simbol seperti itu. Nah, semakin unik, maka simbolnya akan semakin aneh. Nah, itu makanya kenapa kok sekarang perlu kombinasi, perlu 8 kata, perlu huruf dan angka, tujuannya itu. Lakukan penggantian password secara rutin, manfaatkan fasilitas OTP, gunakan autentikasi 2 langkah untuk memperkuat pelindungan. Mitigasinya jangan panik, ganti username, hapus informasi,
Kemudian gunakan OTP ataupun tutup akun. Ya, kemudian ada beberapa upaya dalam melindungi data untuk pemerintah Indonesia membuat undang-undang perlindungan data pribadi, membuat undang-undang ITE, macam-macam dan cukup banyak untuk fondasi hukum. Ini poin-poin penting dalam RUU PDB, teman-teman bisa baca sendiri. Baik, sekian dari saya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi, Bu. Ya, Mohon izin konfirmasi berarti hari ini pertemuan 7 dan pertemuan em, 9. nggih. Yang kemarin berarti hanya pertemuan 6 saja nggih, Bu. Ya, ya, Nggih, baik. Untuk pertemuan 8-nya konfirmasi, menunggu konfirmasi berarti nggih, Bu. ya, Untuk UTS itu. PS kan harusnya. Oke. Nggih, baik. Ya, terima kasih. Nggih, Wassalamualaikum. terima kasih Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.